Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Tuhan syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 36. Ila hadrati habibina wa syafiina maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mari kita lanjutkan kajian kita pada malam ini. Kita sudah sampai halaman 36 ya. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Adapun ini fasal menerangkan tentang ghuslul mayyit. Ghuslul mayyit adapun memandikan mayit, wa takfinuhu dan mengkafani mayit, wassolatu dan menyolati alaihi pada mayit, wadafnuhu dan menguburkannya. Itu fardu kifayatin, hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayatin itu hukumnya fardu Kifayah. Jadi pasal ini menjelaskan tentang kewajiban seorang muslim apabila ada Yang mayit atau yang meninggal. kewajibannya apa semua kita sebagai muslim itu. Kewajiban yang pertama adalah memandikan mayit. Ya, kenapa harus dimandikan? Karena seseorang mau menghadap kepada Allah ini harus suci. Seperti halnya kalau kita mau sholat kita harus suci. Kita menghadap Allah, ini wajahku wajhiya lillazi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Karena menghadap pada Allah ya harus suci. Karena tidak bisa bersuci sendiri ya harus disucikan. Tentunya cara mensucikannya juga harus tahu caranya. Itu ya, harus tahu caranya. Nah, nanti akan dibahas bagaimana cara memandikan mayit. Nih, tidak kayak memandikan orang hidup. Kalau orang hidup mah bisa kosokan sendiri, kalau mayat ya nggak bisa bersihin kan. Ini kewajiban yang pertama. Setelah memandikan apakah cukup? Belum. Setelah memandikan, batang itu yang kedua, kewajiban kedua adalah mengkafani. Mengkafani itu ya nyalini, diklambeni, kasih baju. Ya, ibarat orang tuh habis dimandiin ya, ibarat habis mandiin anak-anak ya harus disalini, kasih baju. Ya, mengkafaninya. Bagaimana cara mengkafani mayit? Nanti akan ada penjelasan berikutnya. Yang kedua, mengkafani. Setelah memandikan
Mengkafani. Setelah mengkafani apakah sudah cukup? Belum. Yang ketiga kewajiban kita adalah apa? Menyolati. Menyolati. Ya, karena nggak bisa sholat sendiri ya harus sholat. Nah, sholat jenazah sudah bisa, nanti akan diatur pada pasal-pasal berikut. Yang jelas sholat jenazah itu beda dengan sholat sholat nakba, sholat sunnah, sholat wajib, sholat jenazah itu beda. Ya, karena sholat jenazah tidak pakai rukuk, tidak pakai sujud. Ya, kalau kita sholat biasa kan pakai rukuk, pakai sujud. Nah, kalau sholat jenazah nggak ada rukuknya, nggak ada sujudnya. Sholatnya hanya 4 takbir. Takbir pertama adalah takbiratul ihram, yaitu ketika niat, ya. Sholli ala hadzal mayyit arba'at takbiratin. Kalau makmum ya makmum lillahi. Kalau imam ya imam lillahi. Itu. Ya, kalau nggak bisa bahasa Arabnya bahasa Indonesia, saya berniat sholat mayit, ya, saya niat sholat jenazah ini, ya, berapa? 4 takbir. Itu takbir yang pertama. Takbir yang kedua membaca surat Al-Fatihah. Ya, pertama membaca surat Al-Fatihah. Yang kedua Allahu Akbar, baca sholawat. Yang ketiga membaca doa. Doa lagi. Doa yang panjang-panjang boleh, yang pendek juga boleh. Bisanya aja. Ya, sebisanya. Ya, yang penting 4 takbir. Allahu Akbar, baca Fatihah. Allahu Akbar, baca sholawat. Baca doa. Allahu Akbar, baca doa. Terakhir salam. Nah, ini. Terakhir apa? Setelah sholat, apakah cukup? Masih satu lagi, yaitu apa? Yaitu apa? Menguburkannya. Ya, karena nggak bisa pulang, nggak bisa jalan sendiri, ya harus diantar ke rumah. Nah, itu tempat peristirahatan terakhir. Apakah terakhir? Belum, masih lagi lama itu prosesnya. Ya, setelah itu apakah sudah rampung urusannya? Enak amat rampung itu urusannya masih jauh, tanggung jawabnya kepada Allah harus diselesaikan. Nah, makanya kita selama masih di dunia ini, ya, nanti dengan tanggung jawab kita, jangan seenaknya sendiri. Kalau seenak sendiri, kita nanti akan terlena karena tidak waspada, kan gitu, ya. Nah, karena nggak bisa pulang ya harus diantar pulang, nggak bisa jalan ya harus diantar karena nggak bisa jalan. Coba kalau bisa pulang sendiri, malah takut semua yang nganterin, ya. Jadi memandikan apa? Jenazah, mandikan mayit, terus apa? Mengkafani, menyolati, mengubur. Dan itu hukumnya Fardu kifayah. Fardu kifayah itu fardu yang bagaimana? Fardu kifayah adalah sebuah kewajiban kolektif. Arti kolektif itu apabila salah satu orang yang sudah menjalaninya, maka bisa menggugurkan kewajiban orang lain. Misalnya ada tetangga yang meninggal, di antara tetangga kita sudah ada yang mengurusnya, ya, ada yang memandikannya, ada yang mengkafaninya, ada yang menyolatinya, ada yang menguburkannya. Nah, ini berarti orang lain yang ada di sekitar itu sudah gugur kewajibannya. Itu namanya fardu kifayah. Bahasa yang paling enak, kewajiban yang boleh diwakili. Ya,
enak amat Pak, kewajiban diwakili namanya kifayah. Kifayah. Fardun kewajiban, kifayah cukup. Cukup. dengan Kewajiban ya sudah cukup apabila ada yang mengerjakan. Ya, Makanya kita terima kasih itu. Kadang-kadang ada takziah, ada orang meninggal takziah enggak, malah kita ngobrol ya. Mestinya kalau kita nggak sempat takziah, nggak sempat makasih ya. itu ya. Makasih Makasih ya. ya ditalangin. Kenapa? Sudah kamu wakili. Itu dah. Bener juga sih. Makasih aja nggak mau, kadang-kadang malah ngomongin yang enggak. Ya. Ngapain Kamu takziah? ngapain lo di situ lama-lama? Saya tahu, itu kan kamu nggak punya rokok, itu kan numpang rokok lah. Nggak boleh. Gitu. Takziah apa lagi? Ya nggak boleh. Kita sudah nggak melaksanakan kewajiban, makasih aja tidak mau. Tidak mau. Gitu loh. Makanya kadang-kadang kita itu mentang-mentang fardu kifayah, kadang-kadang kita nggak mau berbuat yang baik. Padahal manusia itu harus apa? Khairun nas anfa'uhum lillah. Sebaik-baik manusia harus apa? Bermanfaat bagi orang Lain. Kita cuma satu begitu. Sebaik-baik manusia harus bermanfaat bagi orang lain. Siapa lagi yang akan menolongnya? Kan kita nggak bisa apa-apa. Mau mandi nggak bisa, mau ganti baju nggak bisa, mau sholat nggak bisa, mau pulang nggak bisa. Terus siapa kalau nggak ada yang mau? Ya, makanya kalau nggak ada yang mau, semua orang yang ada di wilayah itu hukumnya kena dosa semua. Tapi kalau ada salah satu yang sudah mewakili, maka bisa terwakili semua kewajiban. Paham? Nih, kayak sholat jamaah. Sholat jamaah juga fardu kifayah. Udah nggak jamaah, makasih aja enggak sholat jamaah. Jadi kalau ada orang jamaah tuh makasih ya. Udah diwakili. Saya tadi nggak sempet ngapain ngobrol pinggir jalan. Kok sempet kok ngobrol pinggir jalan? Kan? Nah, itu tadi apabila apabila ada sapa mayit musliman itu musliman itu muslim. Jadi apabila mayitnya itu muslim. Kalau mayitnya itu non muslim ya tidak ada kewajiban. Orang kafir mati walaupun tetangga kita ya tidak ada kewajiban. Tapi kalau tasya nggak apa-apa. Tasya nggak apa-apa, ada kewajiban ya. Ya, nggak ada kewajiban untuk memandikan, tidak ada kewajiban untuk apa? Menguburkan. Latihan gitu. Makanya yang agak bingung itu ketika orang nggak jelas. Kafir enggak, Islam nggak jelas. Ngaku Islam, nyata nggak pernah sholat. KTP-nya nggak ada kali ya? Ya? KTP. Ngaku apa namanya? Ngaku kafir ya nggak pernah di gereja, nggak jelas. Nggak disolati kasihan, disolati bingungin kan gitu. Kadang-kadang paksa imamnya dipaksa. Ayolah hadirat. Hai, orang yang hadir di sini, apakah mayit ini baik apa jelek? Kaifahadah. Jawabnya, Khair. Bagaimana waktu kita kan bersaksi, suruh nyaksiin mayit itu. Tahunnya yang bagus tadi. Tahunnya yang bagus. Baik, mau jawab baik, nggak pernah sholat. Jawab jelek, kasihan amat udah mati jelek-jelek gitu. Ini baik-baik aja lah. Jadi kewajiban kita fardu kifayah itu apabila mayitnya Muslim. Tahun Islam ya. Ya, maksudnya muslim ulida dilahirkan siapa mayit hayyan dalam keadaan
itu dalam keadaan Islam. Islam. Nah, Islam itu tandanya ya mau sholat, mau Puasa. mau apa? Zakat. Mau Haji. Itu tanda-tanda Islam. Nah, tanda-tanda Islam itu begitu. Tapi kalau tidak ada tanda-tanda itu, maka dia tidak kalau nggak Islam maka tidak ada kewajiban untuk apa tadi? Untuk memandikannya, untuk mengkafaninya, untuk menyolatkannya, dan untuk menguburkannya. Ya. Hafal? Tempat kewajibannya apa? 1. Memandikannya, mengkafani, menyolati, menguburkan. Itu ya. Tuh. Itu apabila syaratnya apa tadi? Mayitnya itu muslim. Karena kita sebagai orang Islam maka punya kewajiban sebagai Islam. Al-muslimu muslim. Ya, Islam itu saudara Islam. Makanya apabila ada saudara yang kesusahan kita harus menolong kabeh kan, ya, memandikannya. Kenapa? Karena nggak bisa mandi sendiri. Mengkafaninya. Kenapa? Karena nggak bisa pakai pakaian sendiri. Ya, terus menyolatkannya. Kenapa? Karena nggak bisa sholat sendiri. Menguburkannya karena nggak bisa pulang sendiri. Coba kalau ada orang mati terus dia kubur sendiri terus gali kubur sendiri, wah Berlari. Bunuh diri dong. Ada ketakutan. Teh. Wa wajibat dan wajib. Lidimi ya, kepada kafir dimi. Kafir dimi itu kafir yang dalam tanggungan. Ada yang menang. Kafir dimi itu kafir yang mau bayar pajak. Kafir yang dilindungi. Wajib Ya, ini berarti ya. jadi karena dia itu dalam tawanan, ya, dalam tawanan pada negara Islam, dia suruh masuk Islam nggak mau, suruh bayar pajak dia sanggup mau. Tapi tidak Nah, mati. orang kafir yang mau bayar pajak ini namanya kafir dimi. Harus dihormati, karena dia tidak barelo, dia tidak bangkang, dia tidak melawan, dia tidak kudeta, karena dia taat sama aturan yang ada dalam negara Islam. Makanya kafirnya dinamakan kafir dhimmi. Nah, apabila ada orang kafir dhimmi yang meninggal, maka kewajiban kita sebagai orang Islam itu apa? Takfinun, mengkafani, wa dufnun, dan apa namanya? Menguburkan. Jadi kewajiban kita sebagai orang Islam itu hanya 2, mengkafani dan menguburkan. Tidak usah dimandikan, tidak usah disolatkan, karena dia bukan orang Islam. Berarti tasya juga wajib ya Pak? Hah? Tasya? Apa? Tasya? Tasya? Iya. Tasya itu nggak wajib, yang wajib. Oh, yang ini. Dan apa tadi? Mengubur. Taksiyahnya sunnah kalau salah. Hah? Salah tasyanya sunnah. Tasyanya enggak tasya itu nggak wajib. Nggak wajib ya? Tasya itu kan hanya datang. Sunnah. Nah, Melayat lah. Ya. yang wajib mengkafani. Kalau yang orang Islam tadi yang wajib apa? Memandikan, mengkafani, menyolatkan, dan menguburkan wajib. Bukan taksiyahnya yang wajib. Iya. Ya, taksiyah itu nggak wajib. Ya kadang-kadang ada teman-teman yang non muslim gitu kan suruh tasya ya. Suruh taksiyah yang taksiyah itu bukan wajib, yang wajib. Iya. Ya,
Ya kadang-kadang kafannya kan kita nggak biasa ya kan nggak takziah bisa. aja milihnya katanya Pak. Mana? Iya. Milihnya takziah aja dia. Kalau apa Non-muslim kafani juga. non muslim mungkin Paling tidak kita mendukung Oh. orang yang bisa. Oh, Artinya batu-batu apa, batu-batu gelar Ya. torinya, batu-batu tik-tik gitu kan sama aja. Namanya atau memban. datang aja minimal. ngiringi Jangan ya. kadang-kadang takziahnya salah kaprah. Kopi. Takziahnya ngopi, ngobrol, Iya. kejelekan orang lain. Ini mau takziah apa mau ngopi? Kopdar ya. Ya kalau misalnya Jangan itu Iya, apa itu namanya nggak selamat. bisa mengkafani ya baca sasi kan gitu kan Aku jelasin. tahlil kan. Tahlil. Nah tapi jangan kok apa namanya sudah nggak ngapa-ngapain malah ngobrol ngopi rokok kerupik. Nah itu mau takziah apa mau ngapain? Tapi biasanya kayak gitu ya. Oh ya orang Makanya sholat. kalau pertama Ada takziah yang itu gaplek malah katanya. Iya. langsung tujuannya dulu habis datang langsung ke tempat jenazah baca yasin tahlil habis itu ngobrol keluar ngobrol kamu udah selesai takziah acaranya Iya. Nah, gitu jangan kok datang belum ketemu mayitnya belum jenazahnya udah pak nggak bagus walaupun itu nggak dosa. Kenapa? Karena sudah ada yang nangan. Kita kan sudah kewajiban beribadah, tidak ada yang nangan. Ngeramein Maka dong, kita Pak. sebagai manusia yang bermoral, Iya. dan punya moral, kan? Punya perasaan kan, punya Moralitas. manusiawi. Kalau kita ini nanti suatu saat ya akan seperti itu. Pada orang yang cuek dengan orang mati, maka besok akan dicuekin. Ketika kita sudah mati itu hukum karma, John. ngeri amat. Hukum karma itu. Siapa saja yang cuek terhadap orang mati, besok kalau mati akan dicuekin. Minimal datang aja ya. Ya? Minimal datang lah. Bagi siapa yang dia itu rajin mendoakan sama orang yang meninggal, insya Allah besok kalau dia itu mati, dia akan banyak didoakan Orang. orang. Minimal tahlil Pak ya. Siapa yang ogah-ogahan tahlil menahlilkan orang yang mati, Nggak ada yang maka nahlil. besok kalau dia mati, tahlilnya ya akan diogah-ogahin orang. Tahlil temannya, la ilaha illallah. Dia mau ngobrol lagi main HP. Lo mau tahlil mau main HP. Bu ya tuh waktu bagi itu ada waktu begitu ya konsentrasi sebentar kayak. Jangan kok disapu-sapu. Tahlil main HP ya main. Jangan tahlil sambil main. Oke. Kan gitu. Itu hukum karma. Kalau nggak percaya buktikan. Terus pokoknya kalau saat ini kok males doain orang mati, suatu saat ya kalau kita mati ya kan orang-orang lain juga akan males mendoakan gitu. Ya, jadi yang wajib bukan takziahnya loh ya. Iya. Yang wajib adalah empat Meng- tadi itu. Iya. Bagi orang kafir ini yang mati kewajiban kita hanya dua, Dua. yaitu yang pertama apa? Mengkafani. Mengkafani. Kafani. Dan Yang kedua, menguburkan. Menguburkan. nah, kenapa harus segera dikuburkan? Nah terus kalau nggak mau semua siapa yang nguburi? Akan busuk dan dia di itu kan malah baunya nggak harum-harum. Kan kalau ada bangsanya, Nah, sebangsanya, orang apa? ya sebangsanya. Nah, kalau sebangsanya kan kalau nggak ada semuanya Iya. misalnya. Kalau sebangsanya udah, ada ya udah. Cukup ya. Tapi kalau memang nggak ada semuanya ya kewajiban gitu. Jadi kita kan nggak ada Pak. Terus kalau ada mau cukup kita mah nonton aja. Tapi kalau begini mau tetangga kita misalnya dia Liatin. mati dia mah kafir tapi ya kafir Ini. ini begitu ya Liatin aja. terus yang panggil temannya itu teman kamu mati tuh cepat buang sana ke laut tuh. Jangan begini Iya gotongin. ya coba tergantung ya Kasihan namanya orang. nah Manusiawi. kemudian wali sukti Ukur ya.
dan wajib bagi orang yang gugur mayitin yang mati. Orang yang gugur dalam di sini dikatakan lisuknit wa huwa alladzi saqata min batni ummihi qabla tamami sittati asyhur. Oh, dikatakan orang yang gugur yang mati dalam perut ibunya. Ada orang meninggal masih dalam perut ibunya yang belum sempurna 6 bulan. Belum sempurna 6 bulan karena kandungan itu paling sedikit 6 bulan. Kalau udah 6 bulan itu sudah berbentuk. Kalau 6 bulan itu sudah lengkap bentuknya. 4 bulan aja sudah bentuk, apalagi 6 bulan. Tapi kan umumnya bayi lahirnya kan 9 bulan. 6 bulan ya lahir kok mati. Matinya masih dalam perut ibunya. Nah, ini apa kewajiban kita apabila menemukan seperti itu? Yang pertama kewajiban adalah ghuslun, memandikan. Ya, ghuslun adalah memandikan. Tetap memandikan karena dia sudah berupa jabang bayi. Wa kufnun dan mengkafani. Wa kufnun dan menguburkannya. Ada 3 kewajibannya. Pertama apa? Memandikan. Yang kedua mengkafani. Yang ketiga menguburkannya. Ya, walaupun itu anak kecil nggak boleh nggak dikubur. Ya, wajibannya apa tadi? 1 memandikan, yang kedua mengkafani, yang ketiga menguburkan. Terus wala yusolla dan tidak disolati alaihima kepada 2 orang tadi. Alaihima ya, kalau sholat dan tidak disolati alaihima siapa? 2 orang tersebut. 2 orang tadi siapa? Yang pertama kafir din. Yang kedua anak kecil yang mati dalam perut ibu. Itu enggak usah disolati karena kafir ini tidak wajib sholat. Kalau anak kecil belum kewajiban sholat. Itu alasannya. Kenapa Pak enggak disolati? Karena dia kafir. Kenapa enggak sholati? Karena dia anak kecil, belum punya dosa, belum punya kewajiban sholat. Makanya tidak usah disolati. Wali suktin ini bisa makna keguguran atau keluar? Keguguran boleh. Keguguran. Ya, keguguran atau dia tuh gugur atau dia tuh mati dalam perut. Dalam apa? Perut ibunya. Ya, keguguran itu kan ada yang kalau keguguran orang kan ada mengatakan yaitu belum berupa janin. Ada kan baru 3 bulan karena kurang sehat. Ya, ada sebab jatuh apa agak jadi hamilnya. Itu keguguran. Ya, nah, kalau keguguran yang masih di sini ada keguguran yang sudah mendekati 6 bulan. Nah, berupa apa? Mendekati 6 bulan. Nah, dia itu mati dalam perut ibu. Iya, sebelum sempurna 6 bulan. Berat boleh. Makanya beli sete mayit. Nah, kalau ada orang begitu kewajiban kita ada 3. Yang pertama tadi memandikan, yang kedua mengkafani, yang ketiga mengubur. Tidak usah sholat. Jadi jangan disama-samakan ya. Yang disolati itu apabila dia orang dewasa yang agamanya Islam. Makanya disolati karena
kewajiban Sholat. kalau anak kecil belum kewajiban sholat ya nggak usah sholat. Betul. Paham? Ini kalau didoain gimana Mas? Hah? Kalau didoain Bisa kalau dia doain. beda lagi. Nah, kalau dia doain boleh didoain, tapi kalau disolatin tidak tidak kewajiban. Tidak wajib. Ditahlili boleh. Terus waman Halnya bukan mata, keduanya. waman dan orang mata yang mati, waman dan orang mata yang mati, fi qitalil kuffari dalam berperang memerangi orang kafir, dalam perang melawan orang kafir. Waman mata fi qitalil kuffari, nah, di dalam merangi orang kafir bisa babi sebab dengan sebab perang merangi orang kafir tadi. Apa tugas kita? Kafana maka mengkafani fisyabihi dalam pakaiannya orang itu. Jadi untuk mengkafaninya orang yang perang itu cukup dengan pakaiannya Yang perang itu, yang orang perang. walaupun ada darahnya ya. Walaupun ada darah. Waktu Misalnya Syahid. pasti. perang loh ya, ini orang perang yang melawan orang kafir yang mempertahankan agamanya, agama Islam. Jangan orang berantem berdarah-darah terus gitu. Orang berantem berdarah-darah ini belum termasuk kategori ini. Kategori ini adalah orang yang perang melawan orang kafir. Kok mati? Nah, kewajiban kita apa? Mengkafaninya dengan apa? Pakaiannya, orang pakaian yang dipakai. Fa illam takfi, maka jika tidak cukup mencukupinya, fa illam takfihi, maka jika tidak mencukupinya, zida, maka apa namanya, ditambahi alaiha apa kain kafan tersebut. Kalau memang tidak cukup, tidak cukup apa pakaian untuk mengkafannya itu, boleh ditambahi untuk menutupi sekujur badan dan karena di situ di dalam sarahnya ada keterangan fa'il lam takfi di alam tastatir, ya, jika